Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahri Zaldi selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman sejawat kelas 12 TRM yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Topik yang akan kita bawakan yaitu mengenai hubungan antara pendistribusian pangan yang tidak merata dengan meningkatnya jumlah kasus stunting di Indonesia. Saya Nabila Maisah selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Femina Fianti selaku ketua. Saya Hairuni Fatihah selaku penyaji 1. Saya Safira Naza sebagai penyaji 2. Saya Ruleka Putri sebagai notolem. Rangkaian yang akan kita lewati diantaranya yang pertama pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka diskusi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembukaan materi yang akan disampaikan oleh Febi Novianti selaku ketua. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat. Jumlah penduduk Indonesia meningkat tajam seiring berjalannya waktu. Sayangnya pertumbuhan penduduk ini tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah mendasar di negara ini. Masalah kesehatan pun bermunculan. Salah satunya adalah masalah gizi dan pangan yang masih tidak merata di setiap daerah di Indonesia. Sistem ketersediaan dan pendistribusian pangan nasional yang selalu berbenah tampaknya masih memerlukan beberapa perhatian agar terus membaik seiring berjalannya waktu. Pembangunan di negara ini yang tidak merata turut andil menyebabkan tidak meratanya sistem distribusi pangan. Dapat hubungan yang signifikan antara pendistribusian pangan dengan kejadian stunting pada balita. Stunting merupakan pertumbuhan linear yang lambat, di mana panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia. Prevalensi stunting di Indonesia termasuk hampir masih 20% yang merupakan masalah masyarakat. Stunting pada balita merupakan salah satu masalah gizi yang disebabkan oleh asupan protein yang rendah dan ketahanan pangan keluarga yang rendah. Terima kasih kepada ketua. Selanjutnya penyajian materi akan disampaikan oleh Khairuni selaku penyaji 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Distribusi adalah proses penyaluran dari produsen ke konsumen. Barang atau bahan yang sudah diproduksi oleh produsen disalurkan ke konsumen agar dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan lebih lanjut. Penyaluran atau distribusi sendiri erat kaitannya dengan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan atau food availability adalah ketersediaan pangan yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan, maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan idealnya harus merata di seluruh bagian dari negeri ini, seiring dengan pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Jika proses distribusi tidak berjalan dengan baik, maka ketersediaan pangan di suatu tempat tidak akan terpenuhi dengan baik. Distribusi sendiri memiliki banyak pertimbangan, seperti ketersediaan alat transportasi, kondisi fisik daerah tujuan penyaluran, distributor, dan kualitas barang atau bahan yang akan disalurkan. Daerah pedalaman dan perbatasan umumnya adalah daerah yang kurang diperhatikan dan mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat miskin. Daerah tersebut tergolong daerah dengan medan yang tajam. Jika barang atau bahan tersebut mudah dirusak, maka kemungkinan besar para distributor tidak mau mengambil resiko untuk menyalurkan sehingga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi akan suatu barang atau bahan di suatu tempat. Inilah yang menyebabkan harga pangan di berbagai wilayah Indonesia tidak merata. Akibatnya, masyarakat di sana sebagian besar hanya mengandalkan sumber makanan yang ditanam di sawah dan kebun pekarangan rumah, serta dari hewan ternak yang dipelihara sendiri. Konsumsi daging pun menjadi jarang. Distribusi bahan pangan dari perkotaan juga jarang, dan hanya bahan pangan tahan lama yang umumnya didistribusikan. Selain akses ekonomi dan fisik, akses sosial juga mempengaruhi akses pangan. Rendahnya pengetahuan keluarga akan pendidikan gizi membuat variasi makanan menjadi rendah. Cara pengolahan dan kebersihan makanan menjadi sebuah tanya besar.
Preferensi akan jenis makanan juga masih sedikit. Akibatnya, beberapa sumber makanan tinggi zat gizi justru tidak dikonsumsi. Akses sosial ini juga mencakup ada tidaknya perang atau konflik dan bencana alam. Daerah perbatasan sangat rentan akan terjadi perang atau konflik dengan negara lain, sehingga akan mempengaruhi akses pangan dan bisa terjadi kerawanan pangan jika perang atau konflik tersebut berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adanya bencana alam juga mempengaruhi akses pangan karena air bah dapat merusak sawah, akibatnya terjadi gagal panen dan kelaparan. Penyebab penting dari masalah gizi adalah kurangnya akses pangan atau ketersediaan pangan pada wilayah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Baliwati tahun 2019, ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensi, yaitu meliputi mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi. Ketersediaan pangan rumah tangga akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Jika ketersediaan pangan rumah tangga terpenuhi, konsumsi pangan rumah tangga akan terpenuhi dan status gizi rumah tangga juga terpenuhi, dan sebaliknya. Pangan dalam keluarga dipengaruhi oleh ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, di mana penyediaan pangan mencakup kualitas dan kuantitas bahan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan asupan gizi bagi individu untuk menunjukkan aktivitas sehari-hari. Terima kasih kepada penyaji 1. Penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Syafina Naza selaku penyaji 2. Stunting merupakan suatu kondisi anak dengan panjang atau tinggi badan kurang dari norma, yang biasanya disertai dengan komplikasi penyakit. Ciri-ciri paling umum yang terlihat ketika anak mengalami stunting adalah berperawakan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Perlu diingat nih, bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun, anak yang mengidap stunting pasti berperawakan lebih pendek. Selain perawakan tubuhnya yang pendek, ada pun ciri-ciri lain dari stunting, yaitu tubuh kembang yang lambat, berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun, kemampuan, fokus, dan daya ingat belajarnya tidak baik. Fase pertumbuhan gigi pada anak melambat. Dalam jangka panjang, bagi anak perempuan itu berpotensi telat menstruasi pertamanya. Anak muda terserang penyakit. Menurut WHO, suatu negara dikatakan memiliki masalah stunting bila kasusnya mencapai di atas 20%. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021, kasus balita stunting di Indonesia sebanyak 24,4%. Sehingga stunting termasuk dalam masalah yang perlu ditangani. Pada tahun 2017 diperkirakan terdapat sekitar 150,8 juta balita menderita stunting, setara dengan 29,6% dari keseluruhan balita. Di Indonesia, rata-rata prevalensi balita stunting pada tahun 2020 menurut Jurnal Kesehatan sebesar 36,4%. Dan Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan prevalensi stunting tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita, yaitu ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Berdasarkan UNICEF, faktor langsung adalah asupan makan dan penyakit infeksi. Faktor tidak langsung yaitu pemantauan gizi, pola asuh, sanitasi dan higien yang buruk, serta rendahnya pelayanan kesehatan. Asupan makanan adalah susunan, jenis, dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang pada waktu tertentu yang dapat menunjukkan tingkat keberagaman pangan. Asupan makanan adalah susunan, jenis, dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang pada waktu tertentu yang dapat menunjukkan tingkat keberagaman pangan masyarakat. Asupan makanan berperan penting untuk pencegahan stunting, di antaranya protein, karbohidrat, dan yodium. Pada anak stunting yang kekurangan protein, tidak hanya terancam gagal tumbuh, tapi juga lebih mudah kehilangan massa otot, mengalami patah tulang, serta terkena penyakit infeksi. Terima kasih kepada penyaji atas penyampaian materi. Selanjutnya, penyajian materi akan disampaikan oleh Khairuni. Grafik berikut menunjukkan persentase stunting per tahunnya berdasarkan data Kemenkes, dan jika dilihat, persentase stunting per tahun ini sudah mulai menurun, dan target yang akan dicapai tahun 2024
adalah 14% untuk persentase stunting. Tabel berikut menunjukkan persentase stunting per provinsi dan dapat dilihat persentase tertinggi terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur sebanyak 35,3%. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya akomodasi pangan terhadap daerah tersebut sehingga menyebabkan tidak meratanya harga pangan di Nusa Tenggara Timur dan dapat menyebabkan harga tersebut melonjak. Dan gambar ini menunjukkan contoh anak-anak atau balita yang mengidap stunting. Terima kasih kepada penyaji atas penyampaian materi. Kesimpulan akan disampaikan oleh notulen, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi dan faktor ketahanan pangan berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Oleh karena itu, program penanggulangan stunting perlu mengimplementasikan intervensi kedua faktor tersebut untuk menurunkan kejadian stunting. Terima kasih kepada notulen. Baiklah, dengan demikian diskusi kali ini mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.